Bayangkan di tengah sorotan kamera dunia, dalam forum paling bergengsi di Asia Tenggara, sebuah kesalahan kecil justru menimbulkan kehebohan besar. Nama seorang presiden disebut, tapi bukan presiden yang sedang menjabat. Dan kejadian itu terjadi tepat di hadapan puluhan pemimpin dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur? Inilah kisah lengkapnya. Insiden diplomatik yang mengguncang dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Di tengah megahnya gelaran KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, ada sebuah insiden tak terduga mencoreng momen diplomatik yang seharusnya menjadi simbol persahabatan antar bangsa. Sebuah kesalahan sederhana, tapi mengguncang atensi publik di dua negara tetangga. Dalam siaran langsung resmi radio televisi Malaysia, atau biasa disingkat RTM, lembaga penyiaran publik milik pemerintah. Komentator yang sedang melaporkan kedatangan para pemimpin dunia keliru menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Alih-alih menyebut Presiden Prabowo Subianto, komentator itu justru menyebut Joko Widodo, presiden sebelumnya. Agar kalian bisa memahami sendiri bagaimana kesalahan itu terjadi, mari kita simak video berikut ini. Strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Indonesia has consistently played a pivotal role in shaping the strategic direction of the region. With its vast reach to dynamic economy and enduring commitment to multilateralism, Indonesia actually remains a cornerstone of ASEAN's centrality, unity, and international engagement. Championing as ASEAN's collective voice on the global stage, advocated for regional resilience, and reinforced the importance of inclusive development. President Joko Widodo. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. I am the official commentator for the International Broadcasting Centre, IBC, and International Media Centre, IMC, throughout the ASEAN Summit proceedings. We sincerely apologize to our delegations from Indonesia and to all our distinguished guests for the earlier error in announcing the name of the President of Indonesia. It was an unintended mistake and we deeply regret any offence and confusion it may have caused. We hold the people and leadership of Indonesia in the highest regard and we appreciate your kind understanding over this oversight. We wish to formally and warmly acknowledge His Excellency of Indonesia, Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. As a founding member of ASEAN and the region's largest democracy, continues to play a pivotal role in shaping ASEAN's identity to regional security and global partnerships. Under President Prabowo's leadership to Indonesia's enduring commitment to ASEAN's unity and strategic vision remains steadfast. Kesalahan itu terdengar jelas, tidak hanya oleh penonton di Malaysia, tapi juga oleh wartawan dari berbagai negara yang menyaksikan langsung dari media center KTT ASEAN. Dan seperti biasa di era digital, video insiden itu langsung viral. Tak butuh waktu lama, pemerintah Malaysia bereaksi cepat melalui pernyataan resmi pada Minggu sore
Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia, dan semua pihak yang terdampak. Mereka menyebut insiden ini sebagai kekeliruan yang serius. RTM mengakui hasil penyelidikan internal menunjukkan bahwa komentator memang salah menyebut nama presiden. Sebagai tindak lanjut, mereka menegaskan komitmen memperkuat pengawasan editorial dan pemeriksaan fakta agar kesalahan serupa tak terjadi lagi. Namun publik di dua negara mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin lembaga penyiaran nasional dalam acara sebesar KTT ASEAN bisa keliru menyebut nama kepala negara? Apakah ini murni kelalaian atau ada masalah mendasar dalam sistem penyiaran resmi mereka? Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tetap menunjukkan sikap kenegaraan yang tenang dan penuh wibawa. Saat tiba di pusat konvensi Kuala Lumpur, KLCC, ia disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Keduanya tampak akrab, berpelukan, berjabat tangan, dan bahkan tertawa ringan di hadapan awak media. Prabowo tampil elegan dengan jas abu-abu dan kopiah hitam, membawa aura baru kepemimpinan Indonesia di panggung diplomasi regional. KTT ke-47 ASEAN kali ini menjadi momen bersejarah. Selain membahas penguatan kerjasama ekonomi dan transisi energi bersih, pertemuan ini juga menandai tonggak baru. Timor Leste resmi dikukuhkan sebagai anggota penuh ASEAN setelah bertahun-tahun menunggu. Isu global pun tak luput dibahas, termasuk konflik kemanusiaan di jalur Gaza dan posisi ASEAN dalam mendorong perdamaian dunia. Pertemuan ini turut dihadiri oleh para pemimpin penting seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden European Council Antonio Costa, Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Meski diwarnai kesalahan penyebutan nama, KTT ini tetap menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan pengaruhnya di kawasan. Dan dari peristiwa kecil inilah kita diingatkan bahwa dalam diplomasi internasional, setiap kata, setiap sebutan, setiap nama punya bobot kehormatan sebuah negara. Menurut kamu, apakah insiden ini murni kesalahan teknis atau ada pesan diplomatik yang tak terucap di baliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kamu tak ketinggalan liputan mendalam lain seputar hubungan internasional, politik, dan isu strategis kawasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.